Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Tiara Putri dengan NIM A1C1190016. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kencur atau Kaempferia galanga dan bioaktivitasnya. Selanjutnya itu adalah mengenai definisi dari kencur atau Kaempferia galanga. Kaempferia galanga atau disingkat dengan KG atau biasa disebut dengan kencur, ini merupakan salah satu jenis dalam famili Zingiberacea yang merupakan salah satu jenis tanaman obat penting bagi masyarakat. Nah, di mana rizoma dari KG digunakan sebagai salah satu bahan dalam preparasi obat-obat Ayurveda, pembuatan parfum dan kosmetik. Di masyarakat lokal seperti Indonesia, KG digunakan sebagai bahan jamu atau yang dikenal dengan jamu beras kencur dan sebagai bumbu masak. Jamu beras kencur ini merupakan salah satu olahan jamu gendong atau jamu segar yang diedarkan dengan cara menggendong dengan KG dan beras atau Oryza sativa sebagai bahan utamanya. Namun, nama jamu besar kencur ini berasal dari bahan utamanya beras dan kencur yang diyakini dapat meningkatkan nafsu makan, khususnya seperti untuk memberikan nafsu makan pada anak-anak. Pada pengolahan makanan, rizoma KG digunakan dalam pembuatan berbagai kuliner tradisional Indonesia seperti pecel, gado-gado, dan karedok. Sedangkan daun muda digunakan sebagai sayur atau lalapan, sedangkan makanan dengan bahan tambahan KG atau kencur ini memiliki aroma yang khas, sehingga meningkatkan cita rasa makanan. Untuk kemudahan akses terhadap KG, masyarakat lokal Indonesia telah lama membudidayakan KG di perkarangan. Di perkarangan, KG memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bahan makanan, obat, tanaman hias, dan juga dapat mengurangi erosi. Selanjutnya, yaitu pemanfaatan dan bioaktivitas dari Kaempferia galanga atau kencur. Nah, pemanfaatan KG sebagai bumbu masak dan obat berhubungan dengan metabolit sekundernya, di mana metabolit sekunder ini diproduksi oleh tumbuhan sebagai adaptasi atau untuk pertahanan pada lingkungan yang kurang menguntungkan. Alkaloid, senyawa fenolik, dan terpenoid merupakan kelompok utama metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan. Minyak atsiri atau dikenal juga sebagai essential oil merupakan kelompok terpenoid khususnya monoterpenoid dan sesquiterpenoid yang mudah menguap pada suhu kamar dan memiliki aroma yang khas. Secara etnobotani, KG digunakan sebagai obat diare, malnutrisi, rematik, sakit mah, batuk, asma, gangguan saluran pencernaan, demam, ramuan untuk meningkatkan stamina, minuman ibu pasca melahirkan, bahan sauna tradisional. Menurut Fabricant dan Farnsworth 2001 menyatakan bahwa sebanyak 80% pengembangan obat didasarkan pada pemanfaatannya oleh berbagai etnis. Pemanfaatan KG sebagai obat tradisional juga diduga berhubungan dengan senyawa bioaktivitasnya, terutama essential oil. Kandungan essential oil pada KG atau kencur bervariasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Essential oil telah lama digunakan dalam bidang pengobatan, terutama sebagai aromaterapi, antimikroba, dan antihipertensi. Nah, di sini sebagai contoh dari
bioaktivitas kencur ini yang pertama adalah anti kanker, di mana kanker merupakan salah satu penyebab kematian manusia yang disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Nah, berbagai faktor dilaporkan pemicu kanker yang disebut sebagai karsinogen atau beberapa di antaranya seperti radiasi, virus, pewarna makanan, dan sebagainya. Nah, karsinogen ini sendiri merupakan senyawa atau zat yang memicu perubahan materi genetik, di mana antineoplastik merupakan istilah yang digunakan untuk penggunaan obat atau senyawa untuk mengatasi penyakit kanker. Oleh karena itu, senyawa anti kanker memiliki aktivitas sebagai antionoplastik, di mana aktivitas antineoplastik ini dapat diukur melalui waktu hidup dan jumlah sel tumor dan perubahan atau kerusakan morfologis inti sel. Kg atau kencur ini memiliki aktivitas antineoplastik pada sel Ehrlich Ascites carcinoma atau EAC yang diuji secara in vivo dan ekstrak etanol Kf menunjukkan toksisitas melawan human carcinosoma atau HeLa cells itu sekitar CD-nya itu 50, 10 sampai 30%. Nah, pemberian ekstrak Kg atau kencur secara signifikan ini menurunkan viabilitas sel EAC dan meningkatkan capaian dan lama hidupnya. Pemberian ekstrak metanol Kg pada dosis 5 dan 135 10 mg per kilogram pada tikus yang diinduksi EAC menghasilkan peningkatan rentang hidup masing-masing sebesar 12,95% dan 38,39% dibandingkan dengan analisis kontrol. Selanjutnya, manfaat dan bioaktivitas dari Kg atau kencur ini adalah sebagai analgesik, di mana Kf mengandung maksimum 25,80 mg per gram etil transpemetoxyxinamat yang diperoleh pada ekstraksi kondisi suhu 120 derajat Celcius dengan waktu ekstraksi selama 20 menit. Nah, di mana efek anti-nociceptif ekstrak Kg atau kencur ini dibandingkan dengan aspirin, di mana analgesik ini merupakan senyawa yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, di mana senyawa ini banyak digunakan untuk mengurangi penderitaan akibat luka, infeksi, atau penyakit lainnya. Nah, pada percobaan di laboratorium untuk mengetahui sifat analgesik Kg dapat diuji dengan Tail-Flick, di mana etil p-metoxycinamat Kg memperpanjang waktu Tail-Flick tikus lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan hewan kontrol. Selanjutnya, itu sebagai antibakteri. Nah, ternyata kencur juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada setiap sel yang ada di hewan maupun di manusia. Nah, bakteri sendiri merupakan salah satu kelompok mikroorganisme yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, tuberkulosis, kolera, sifilis, dan antraks. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi penyakit tersebut dimanfaatkanlah antimikroba. Kg atau kencur telah lama digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kulit dan dapat mengatasi kolera. Kemudian, berbagai metode juga telah dikembangkan untuk menguji aktivitas antimikroba antara lain dengan metode difusi dan zona hambat terhadap mikroorganisme. Di mana Kg juga dapat
mengatasi berbagai jenis penyakit yang tadi telah disebutkan seperti penyakit diare, penyakit sifilis, penyakit kolera, batuk, dan gangguan tenggorokan, serta berbagai penyakit dari gangguan kulit. Selanjutnya, nah, ternyata masih banyak lagi manfaat dan bioaktivitas dari Kg atau kencur ini, yaitu terdapat ada antiinflamasi, di mana radang atau inflamasi merupakan respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan pada jaringan yang berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi, atau melokalisasi sekuster baik agen pencedera maupun jaringan yang cedera itu, di mana reaksi inflamatori melibatkan reaksi aktivasi sejumlah aktivasi jalur intraseluler berbeda yang mengarah ke induksi gen proinflamasi spesifik, termasuk yang mengkode interleukin 1 dan nekrosis tumor faktor A. Misalnya di sini perlekatan bakteri antigen ke reseptor seperti tol di permukaan makrofag dan sel dendritik menghasilkan aktivasi jalur protein kinase teraktivasi mitrogen yang mengarah pada induksi proinflamasi pengkodean gen yang melibatkan etil p-metoksisinamat yang diisolasi dari yang dimiliki oleh Kg atau kencur yang memiliki aktivasi efek antiinflamasi yang signifikan. Yang selanjutnya itu adalah antioksidan. Metabolit sekunder tanaman memiliki peran penting dalam menyeimbangkan status redoks intraseluler dan fungsinya. Nah, bioaktivitas tumbuhan sebagai antioksidan berhubungan dengan senyawa flavonoid. Flavonoid dari Kg atau kencur menunjukkan korelasi yang sangat kuat, yaitu sekitar 0,985, di mana dengan aktivitas pemulungan nitrat oksida, aktivitas Kg atau kencur sebagai antioksidan dipengaruhi oleh jenis organ yang digunakan dan kandungan senyawa penoloknya, di mana daun Kf memiliki aktivitas sebagai antiradikal bebas dan metal ion chelating lebih tinggi dibandingkan dengan rizoma. TPC dan TFC Kg berhubungan sangat kuat dengan aktivitas sebagai antioksidan. Yang selanjutnya itu adalah antihipertensi. Kg telah lama digunakan sebagai antihipertensi oleh berbagai kelompok masyarakat di Malaysia dan di Indonesia. Nah, hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah lebih dari 160 mmHg pada sistol dan 95 pada diastol. Nah, tumbuhan yang dapat digunakan sebagai antihipertensi merupakan tumbuhan yang memberi efek dilatasi pada tumbuhan darah, pada pembuluh darah, dan juga penghambatan angiotensin converting enzyme 139-DA. Dapat juga dikombinasikan dengan tumbuhan yang memberikan efek penenang. Nah, ekstrak diklorometana rizoma Kg memiliki aktivitas sebagai antihipertensi. Senyawa antihipertensi merupakan senyawa esensial oil. Yang terakhir dari manfaat dan bioaktivitas kencur ini adalah penyembuhan luka, di mana luka merupakan terbukanya jaringan kulit karena gangguan fisik maupun kimia. Luka merupakan salah satu lokasi masuknya mikroba ke dalam tubuh, oleh karena itu perlu usaha penutupan jaringan yang terbuka. Nah, ekstrak alkohol atau Kf memiliki aktivitas untuk menyembuhkan luka pada tikus percobaan. Nah, ekstrak Kg ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk epitelisasi. Selanjutnya,
Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai kencur dan bioaktivitasnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.